Nanti saya tanya topik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik Pak. Topik siapa? Taufik Hidayat Pak. Topik Iya dan Hidayat. aman. Alhamdulillah. Mobil ya. Alhamdulillah Topik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti Nama berikan mobil, keterangan Pak. sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi lam. Terima kasih. Berapa? Komandan ini dia komandan. Udah itu. Atau Abi di tengah. Terus di tengah. So. Komandan saya penangani Abi. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Topik siapa? Topik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Siap. Terima kasih. Pak Topik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya Pak. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama Nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrimum, Dirkrimsus, Dircyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Pemirsa, seorang wanita warga Antapani, Kota Bandung ditemukan dalam kondisi mengenaskan di wilayah Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Minggu 13 Juni 2026. Korban hilang kontak dengan keluarga sejak 3 tahun lalu dan berikut kronologis singkatnya. Berdasarkan informasi, korban berinisial YTT dibawa pergi oleh pacarnya Taufik Hidayat sejak tahun 2023. Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan Taufik Hidayat berusia 30 tahun dan masih buron. Korban berkenalan dengan Taufik Hidayat tahun 2023 di konser musik di Bandung. Keduanya kemudian menjalin hubungan asmara. Korban bahkan sudah mengenalkan Taufik pada keluarganya di Rancaikek. Setelah itu, komunikasi korban dengan keluarga mulai berkurang hingga hampir terputus. Korban sempat mengatakan bekerja di Pasteur, Bandung sejak 2023 hingga pertengahan 2026. Tidak ada kontak dan kabar dari korban. Kemudian pemirsa, pada Minggu 13 Juni 2026 keluarga menerima pesan dari orang tak dikenal bahwa korban berada di IGD di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat ditemukan, korban mengalami luka berat di wajah, kepala, mata, dan tubuh. Keluarga kemudian lapor ke Polda Jawa Barat. Sementara itu, Taufik Hidayat terduga pelaku melarikan diri. Terduga pelaku hingga kini masih dalam pencarian polisi. Jenguk Pak Dedi. Jenguk Pak. Jenguk Pak ya. Jenguk Pak.
Ya, mau ini dulu. Ya kondisinya sudah makin membaik. Walaupun saya jujur aja, lihatnya pun nggak berani, nggak tega lah, udahlah. Tapi sempat berkomunikasi. Ibu dokses yang komunikasi saya dengerin, karena saya itu laki-laki tapi rinto hatinya, nggak tega. Tetapi yang paling utama ada dua hal yang harus saya selesaikan. Kalau urusan penyelesaian pengobatan kan tanggung jawabnya dokter. Tadi kan ngomong biaya tuh, seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana, saya tanggung. Jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya, dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing ngurus rumah, kebutuhan di rumahnya. Dan yang paling utama adalah ngingetin pada seluruh kaum perempuan yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia. Sekarang itu kan peristiwa seperti ini pasti banyak terjadi. Hati-hati, waspada, pergi dengan laki-laki agar ditemani keluarganya. Udah, titik, itu penting. Pak, ada arahan untuk anggota kepolisian agar bisa segera. Oh, sudah kali komunikasi dengan jajaran Polda, saya yakin tidak akan lama lagi tertangkap. Ada harapan ke Pak Kapolda gimana tuh Pak? Iya, kan sudah, saya yakin Pak Kapolda dan seluruh timnya tidak akan lama lagi pelakunya bisa ditangkap. Dari pemerintah bakal memberikan bantuan nggak Pak untuk pengobatan? Sudah. Sudah. Bantuan untuk keluarganya selama merawat korban sudah diberikan. Kemudian seluruh biaya perawatan rumah sakitnya saya tanggung sendiri. Berarti sekarang udah nggak ada open donasi lagi ya? Nggak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya. Masih. Oke? Pak Irwati dengan Wakil Gubernur Jawa Barat sebelumnya telah melakukan kunjungan pada korban penganiayaan korban terjadi di Samarinda tapi di keluarga seperti apa? Oh ya, tadi memang kita sempat tas ke dalam gitu kan, dan Mbak Intan kita video call dengan Bang Hotman Paris, dan juga bisa interaksi dengan baik sih, dan korban juga sangat mengenal sekali dengan Bang Hotman Paris. Ini tadi percakapannya mungkin seperti apa, bisa digambarkan? Ya, jadi percakapannya lebih ke semangat untuk sembuh gitu kan. Terus nanti juga setelah sembuh kita bisa berjumpa seperti itu. Apalagi Mas yang disampaikan Pak Hotman. Tadi nggak begitu lama sih, karena kita juga kan melihat kondisi, jadi hanya obrolan singkat yang menyemangati dan mendoakan kesembuhannya, jadi nggak begitu lama sih. Kalau tadi Mas Reza lihat di dalam, secara keseluruhan kondisi korban seperti apa? Jadi kondisi korban sih kalau menurut dokter sih sudah sangat membaik sih, alhamdulillah gitu kan. Tapi kita juga ya memang nggak tega sih terlalu lama juga gitu kan. Dan dia beristirahat juga sih, mungkin banyak tamu atau segala macam gitu. Akan terus mendampingi Mas mungkin dari tim Hotman? Nah, kita pasti akan sesuai dengan komitmen kita pasti akan terus mendampingi sampai semua sehat, terus pelaku juga tertangkap. Tadi itu sama siapa aja di dalam video call-nya tuh? Oh, kita video call dengan Bang Hotman dan korban langsung. Oh, selalu sama korban ya? Iya. Berarti berbicara langsung? Ya, bicara. Harapannya pas misalnya penganiayaan dan penyekapan terhadap wanita
Wagub, Pak tadi cukup lama di dalam ada obrolan apa mungkin Pak dengan pihak keluarga? Korban semangatnya sangat luar biasa. Tadi kita sudah bicara kepada keluarga supaya tidak ada lagi yang nengok ke korban selain daripada keluarga, karena ini untuk proses penyembuhan psikis dan mental yang tepat korban. Jadi sekarang tugas yang utama adalah bagaimana mengembalikan kondisi psikis, mental, dan penyakit yang ada di korban ini. Setelah itu kami juga kami inginkan dengan pihak kepolisian untuk segera bisa menangkap pelaku. Tadi dari pihak kepolisian juga mohon kepada masyarakat yang sabar dan tidak mengupload lagi di medsos tentang korban kondisi korban maupun pelaku ini, karena pelaku akan membaca dari medsos ini, oh seperti ini, dia akhirnya kabur. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.